Edmund Husserl adalah seorang begawan filsafat. Kita tentu tahu bahwa sosok Edmund Husserl adalah tokoh yang sering kali disebut sebagai bapak filsafat fenomenologi. Salah satu kata kunci penting dalam pemikiran filsafat fenomenologi adalah back to the thing itself. Artinya kembali ke bendanya atau kembali kepada realitas. Apa yang dimaksud dengan kata-kata Husserl yang mengatakan bahwa kita penting untuk kembali kepada realitas atau kembali pada bendanya? Karena di masa Edmund Husserl hidup, banyak orang merasa bahwa yang namanya rumusan-rumusan jadi, yang namanya teori-teori yang sudah jadi, itu dianggap sebagai ungkapan yang paling benar dari usaha kita untuk membaca realitas. Jadi, manusia dan banyak orang di masa Edmund Husserl hidup, orang tidak lagi melihat dan merasa penting untuk kembali pada realitas, atau orang termotivasi, terdorong untuk melihat secara langsung apa benda yang dimaksud. Tetapi orang merasa bahwa teori dan pemikiran atau rumusan-rumusan yang sudah jadi, yang dihasilkan oleh para pakar dalam bidang-bidang tertentu, itu dianggap sebagai sudah paling benar dan mewakili realitas yang sebenarnya. Edmund Husserl, orang yang kemudian merasa busa, orang yang merasa apakah demikian yang seharusnya ketika kita melihat dan membaca rumusan-rumusan dan teori-teori yang kita pakai. Bukankah realitas jauh lebih luas, lebih kaya daripada rumusan-rumusan dan teori-teori yang kita pakai? Nah, disinilah titik krusial dari pemikiran seorang Edmund Husserl itu menentukan. Ia tidak sependapat ketika dikatakan bahwa teori dan rumusan itu adalah segala-galanya. Lewat filsafat fenomenologi, ia mengajak setiap orang, banyak orang, semua orang untuk kembali melihat apa realitas yang sesungguhnya. Misalnya, ketika kita bicara tentang sebuah gunung, misalnya di Jogja ada Gunung Merapi. Nah, orang yang merasa bahwa gunung itu bisa diwakili oleh teori-teori tentang gunung. Orang merasa bahwa gunung bisa diwakili oleh sederet rumusan-rumusan yang sudah jadi. Bagi seorang Husserl, harusnya tidak demikian. Harusnya kita tidak berhenti pada teori tentang gunung atau rumusan yang sudah jadi tentang gunung, tetapi kita harus melihat secara langsung apa itu gunung, apa itu benda atau barang atau entitas atau realitas yang namanya sebuah gunung atau Gunung Merapi itu sendiri. Teman-teman, di balik diskusi yang ditawarkan oleh Edmund Husserl sesungguhnya ingin menantang kita. Kadang-kadang kita terjebak pada teori dan rumusan. Seolah-olah teori dan rumusan itu jauh lebih penting ketimbang kita menyapa, berada, dan ada di sekitar fenomena-fenomena, realitas-realitas yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang manusia tentu berbeda kalau kita bicara teori tentang manusia dan menyapa langsung manusia itu sebagai entitas yang hidup, termasuk
ketika kita bicara tentang barang-barang atau benda-benda yang mati seperti meja, kursi, tentu beda antara teori tentang meja, teori tentang kursi, rumusan-rumusan tentang meja dan kursi ketika kita melihat langsung kursi dan meja itu seperti apa. Realitas secara langsung jauh lebih kaya, lebih produktif, dan karena itu lebih dinamis untuk kita lihat sebagai kenyataan dari hidup itu sendiri. Nah, teman-teman, apa yang digagas oleh Edmund Husserl ini ternyata mengalami kemacetan. Kita yang melakukan studi mendalam tentang filsafat fenomenologi tahu tentu bahwa salah satu kemacetan dalam filsafat fenomenologi adalah ketika ia atau Edmund Husserl memaksakan cara melihatnya sebagai satu-satunya cara melihat yang benar, yang tepat, yang sahih. Ketika kita melihat gunung misalnya, ada pandangan yang mengatakan bahwa cara melihat saya terhadap satu realitas yang namanya gunung itu dianggap sebagai cara melihat yang paling benar, cara melihat yang paling tepat. Sehingga tanpa sadar kita kemudian menidakkan cara-cara melihat yang lain, bahwa ternyata gunung bisa dilihat dari sudut yang berbeda, dari sisi yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda. Nah, disinilah fenomenologi kemudian tidak bisa menyelesaikan pertanyaan mendasar. Mengapa aku tidak bisa menerima sudut pandang yang lain? Mengapa aku menjadi orang yang tertutup pada pandangan-pandangan yang lain selain pandanganku sendiri yang aku anggap paling benar, yang aku anggap itulah cara pandang yang terbaik terhadap realitas yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, bisa kita bayangkan bagaimana filsafat fenomenologi menyumbang bagi usaha kita untuk membaca realitas di sekitar kita, realitas sosial, politik, ekonomi, bahkan kebudayaan dan agama di sekitar kita. Tanpa sadar kadang-kadang kita suka memaksakan cara pandang kita sebagai cara pandang yang paling benar, yang paling tepat. Tanpa sadar kita menghakimi cara pandang yang lain, bahwa orang lain punya pandangan yang berbeda, itu keliru, itu salah, itu tidak tepat, itu tidak sempurna. Dan kita kemudian mengatakan hanya cara pandangku yang paling benar, paling sahih, dan karena itu harus diikuti. Ketika kita membaca realitas di sekitar kita dengan memakai sudut pandang filsafat fenomenologi, hati-hati untuk kita tidak terjebak pada kemacetan filsafat fenomenologi yang tidak bisa menyelesaikan satu prinsip penting, bahwa realitas itu demikian kaya, demikian kompleks, dan karena itu realitas harusnya membuat kita yang melihat realitas, menafsir realitas, membiarkan realitas itu didekati, dilihat, dibaca dari kekayaan perspektif, sudut pandang, sisi yang berbeda-beda, tanpa terjebak, bahkan tanpa jatuh untuk mengatakan hanya sudut pandang saya yang paling benar membaca realitas.